Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Dinas Studi Agama, Program Studi Sosiologi Agama dari kelompok 3. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan terkait tentang pengaruh sosial terhadap perilaku, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu psikologi sosial. Jadi, psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kita merasakan, berpikir, dan berperilaku terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, ilmu ini juga melihat bagaimana sih perasaan, pikiran, dan perilaku kita itu dapat dipengaruhi oleh orang lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu manusia dan situasi sosial. Setiap individu memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Artinya setiap orang itu memiliki kepribadian, pengalaman hidup, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Contohnya dalam satu kelas, siswa memiliki berbagai macam karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert, dan ada yang ambivert dan sebagainya. Tetapi perilaku kita bisa dipengaruhi oleh situasi sosial, dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berteman, dan di mana kita tinggal. Meskipun kita unik, perilaku bisa berubah tergantung lingkungan sosial. Kita sering menyesuaikan diri dan beradaptasi berdasarkan siapa yang ada di sekitar kita. Contohnya, orang yang biasanya introvert akan menjadi lebih ekstrovert atau aktif bicara dengan orang yang terdekatnya atau bestinya, dan akan menjadi introvert kembali bersama orang yang tidak dikenal. Situasi sosial menyebabkan pengaruh sosial yang dimana lingkungan dan orang sekitar kita bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dan juga sebaliknya, kita bisa juga mempengaruhi orang tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya adaptasi dan evolusi. Jadi, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh warisan evolusi di masa lalu. Yang dimana kita ketahui bahwasanya evolusi adalah suatu perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap oleh makhluk hidup dari generasi ke generasi. Jadi fokus utamanya itu ada dua, yaitu motivasi untuk menjaga diri sendiri, dan yang kedua adalah motivasi untuk berelasi dan diterima oleh orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sangat takut akan penolakan. Nah, hal ini disebut dengan self-consent dan other consent. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya perilaku sosial. Ada 3 tahapan teman-teman. Ada 3 tahapan dalam perilaku sosial. Yang pertama itu ada namanya bersosialisasi. Yang kedua ada namanya pertukaran sosial. Yang ketiga itu ada namanya social reward dan social cost. Yang pertama, bersosialisasi. Apa sih bersosialisasi? Suatu kegiatan yang memungkinkan kita untuk meraih sesuatu dengan cara bekerjasama dengan orang lain. Yang kedua ada namanya pertukaran sosial. Pertukaran sosial ini dimana kita berbagi berbagai hal seperti barang, jasa, emosi, dan lain-lainnya kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu ada namanya social reward dan social cost. Apa sih social reward? Social reward adalah apa yang kita terima dari interaksi sosial, seperti salah satunya dukungan. Dukungan ketika kita atau jangan ada dukungan teman-teman, manfaat yang kita berikan ketika kita lagi sedih. Nah, diberikan sebagai saran dan motivasi, itu salah suatu manfaat yang kita dapat dari misalkan dari teman kita. Nah, yang kedua itu ada namanya social cost. Social cost itu adalah apa yang kita berikan dan korbankan kepada seseorang atau orang lain. Contohnya itu seperti waktu teman-teman. Waktu salah satunya itu saya ambil contoh dari teman saya. Ketika dia lagi tidak memahami apa yang disampaikan oleh dosen, nah saya sebagai teman itu membantu dia agar dia cepat paham dengan apa yang dia belum pahami. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus yang dimana adanya sebuah fenomena yang pernah terjadi pada tahun 1887 di sebuah villa di California. Di sana ditemukan adanya 39 mayat dengan posisi tidur terlentang dan
tidak terlihat sama sekali adanya bentuk kekerasan atau kriminalitas di sana. Kemudian setelah ditelusuri oleh polisi, dinyatakanlah bahwa kasus ini adalah bunuh diri massal oleh sebuah sekte atau komunitas yang disebut dengan The Heaven's Gate atau pintu surga. Nah, kebetulan pada saat itu lagi populer-populernya nih komit Halley Bob akan melintasi orbit bumi. Nah, komunitas ini atau sekte ini meyakini bahwa kejadian tersebut mereka mengkaitkannya dengan aspek spiritual. Mereka meyakini bahwasanya kejadian komet akan melintasi orbit bumi ini adalah mau menjemput manusia ke tempat yang lebih bagus lagi yang mereka yakini adalah surga. Oke, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah bahwasanya psikologi sosial itu mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan perasaan manusia itu dipengaruhi oleh orang lain dan situasi di sekitarnya. Setiap individu mempunyai keunikan masing-masing, namun tindakan mereka banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial yang memunculkan proses saling mempengaruhi. Secara evolusioner, manusia mempunyai dua motivasi untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah motivasi untuk menjaga diri mereka sendiri, dan yang kedua adalah motivasi untuk berelasi dan diterima oleh orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia banyak sekali melakukan pertukaran emosi, jasa, barang, dan manfaat sosial lainnya dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan. Karena pada dasarnya, manusia adalah akan mampu atau mau bertahan dan nyaman di suatu tempat ketika apa yang mereka berikan dan apa yang mereka dapatkan itu seimbang. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Bye-bye.